Hening, hanya kulihat matanya mengerjap lalu semiklir kudengar suara bicara pelan dari balik dinding penyekat. Iya tuan, Tuan Aldo sudah pulang, lagi marah-marah. Aku terkisiap, memincang mata dalam hitungan detik berpaling menangkap bola mata mengintip dari sela dinding pembatas Behali, jadi dia yang mengadu. Nyaris aku kehilangan kontrol dan langsung menarik handphone itu lalu memecahnya. Saat sadarku lebih cepat bekerja. Mana mungkin aku melakukannya, Behali pasti sengaja ditugaskan Opa untuk memata-mataiku dan Miranda. Seperti penjahat saja dimata-matai. Opa pasti lebih percaya membela Behali. Dan lagi Opa paling tidak suka siapapun dari keluarganya sangat marah memecat pekerja. Bisa menjadi bahasan yang tak ada habis-habisnya. Jadi ketenangan jantung yang terbakar ini harus berakting biar dia melarat aduannya. Dan aku bisa segera menyingkirkannya dari apartemen ini. Ya, aku tak suwe di mata itu gini. Aku berpura-pura tak menyadari sedang diintip oleh Behali. Berpaling-paling lagi menatap Miranda yang masih terlindung tubuhku di depan pintu kamar ini. Sepertinya dia tak mendengar bisikan Behali dari telepon tadi. Jelas saja kupingnya tertutup kain yang sepertinya tebal begitu. Pasti budek jadinya. Ya, ini terpaksa aku berakting dan jadinya supaya Behali meralat aduannya dan melaporkan baik-baik aja tentang perilaku dengan Opa soal pernikahan ini. Oh tidak sayang, aku hanya bercanda. Sengaja aku nyaringkan sekali suara agar Behali mendengar. Seakan-akan bicara pada Miranda, lalu aku tertawa garing dan maju tanpa peduli dengannya yang berdiri di daun pintu. Gadis desa itu refleks mundur mengikuti langkahku yang mendekat. Lalu setelah tubuhku masuk sepenuhnya ke dalam kamarnya juga, segera aku tutup pintu menguncinya agar Behali mengira aku sedang mendatangi itu istriku seperti yang diperintah. Langkahku kelewatan mungkin karena aku tidak fokus atau justru malah terkenal terlalu fokus. Maka aku terus saja melangkah sampai dia melangkah mundur. Terantuk sisi ranjang terhempas ke atas si spring bed itu dan aku jatuh nyaris menimpanya. Untung tanganku yang kekar dan kuat ini sempat bertumpu, jadi aku tak menindih tubuhnya yang tak berbodi itu. Ya, tak berbodi, pakaiannya selalu longgar, tak pernah terlihat ada lagu tubuh di sana. Pasti tubuhnya rata, makanya menggunakan pakaian longgar begitu, rata seperti tiang. Setengah meter tubuhku bertumpu di atas pembaringan, di tepat di atasnya. Sial. Justru wajahku yang nyaris tersentuh wajahnya yang tertutup kain itu. Untuk tertutup kain, kalau tidak wajahnya yang pasti penuh noda jerawat pasti itu bisa terkena kulitku. Lalu kuman yang bakteri ini menodai wajah tampanku. Ini kan bahaya, saja mata beriris coklatnya membius mataku terlihat indah banget. Apaan, mana sudi aku punya istri, cuma modal mata doang yang bagus lainnya minus segala level lah. Dan dalam jarak wajah kami sekarang ini seperti ada yang menyentuh ujung hidungku, sesuatu di balik kain penutup wajahnya. Apa ini hidungnya? Tidak mungkin. Hidungnya semancung ini. Aku segera bangkit saat matanya mengerjap, seperti baru sadar dari sandraan pandangan mata beriris coklat itu. Jangan-jangan gadis ini ilmu pelet dan tidak tadi sedang menghipnotisku. Bahaya memang di desa, kan banyak ilmu gaib begitu mengerikan. Aku segera berdiri dan menepuk-nepuk paha serta depan bahuku, selalu dengan gaya arogan dan sombongku. Takut dia berdebu dan ada debu di pakaiannya menempel di jas mahalku. Dia bangkit juga, duduk di tepi ranjang menatapku sepertinya. Ada apa? Ada Opa? Dia memecah kesenjangan yang sempat tercipta, menanyakan hal yang tadi tak terjawab. Enggak, jawabku singkat lalu melepaskannya. Cuek naik ke atas pembaringan. Jangan kegeeran kalau aku masuk ke kamar ini, cuma numpang ngadem bentar biar Behali ngadu macam-macam ke Opa. Kalau iya salah sangka, aku tak tega saja. Akhirnya dia kecewa karena harapan dan cintanya pada aku bertepuk sebatangan. Nanti dia kira aku beneran mendatanginya karena suka, padahal ini sandiwara. Ngadu, tanyanya dengan nada polos seperti biasa. Sudah deh, kamu nggak akan ngerti, biar aku jelasin juga. Udah terusin tadi, kamu lagi apa? Asal jangan naik ke atas ranjang ini, aku mau istirahat. Oke, ini mau sholat zuhur. Om sholat juga kan? Ini sajadahnya ada 2. Ia mengambil sebuah sajadah dari dalam lemari dan bertanya, sholat? Dia nyindir atau apa? Tapi aku malas berdebat. Cuma menjamkan matanya sementara dia berlanjak ke kamar mandi. Lalu ku dengar gemericik suara air, pasti dia sedang berwudu. Aku membuka mata lagi, mengamati kamar yang baru semalam dihuninya ini sudah tertata rapi, dan mataku menangkap meja di sebuah pintu yang tadinya kosong sekarang penuh berisi buku-buku. Buset deh, jadi kemarin dia bawa tas besar isinya kebanyakan buku-buku. Ini banyak bener, jangan-jangan dia habis ngerampok pustakaan umum desa buat dia jual ke pasar kali. Bikin malu aja, bahaya bener nih cewek ternyata. Apa anjing?